Selamat sore, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Inilah hari yang dijadikan Tuhan saat kita dapat menikmati dan merasakan persekutuan bersamanya dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Karena itu, marilah kita senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal, karena kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Marilah kita berdiri dan menghadap Tuhan serta memuji nama-Nya. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kami, umat-Mu. Bapa telah menjaga dan menyertai kami dengan kasih dan penyertaan yang tidak pernah berkesudahan, serta kesehatan dan kekuatan, sehingga kami dapat beribadah bersama di rumah masing-masing. Berkenanlah ya Bapa hadir dan memberkati ibadah kami ini dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita mengangkat puji-pujian dari Kitab Mazmur pasal 21 ayat 1 sampai 9. Yang di rumah bisa membaca berbalas-balasan. Kitab Mazmur pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-9 yang menyatakan, nyanyian syukur karena kemenangan raja untuk pemimpin-pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu lah raja bersukacita,
Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu, keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya. Ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan. Sebab raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Tanganmu akan menjangkau semua musuhmu, tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Demikian Mazmur pujian. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 367 bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa, agar firman Tuhan yang kita terima pada ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Yesus, firman yang hidup, saat ini hati kami siap untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah serta terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dalam kebenaran dan keterbatasan kami dimampukan untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-14,
yang menyatakan, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing ke pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Selamat sore, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kita beribadah dan untuk kita merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah keluarga pada sore hari ini. Shalom Bapak Ibu. Tentunya kita semuanya dalam keadaan sehat, sehingga kita boleh melaksanakan ibadah ini dengan tuntunan tangan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau boleh saya memberi pertanyaan kepada jemaat. Apa yang membuat Bapak Ibu tenang, tentram, nyaman, dan lain sebagainya? Apa yang membuat Bapak Ibu tenang, tentram, nyaman, damai, dan seterusnya? Tentunya pertanyaan ini ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, yang berbeda. Yang pertama, yang membuat kita tenang, ada jawaban yang memberi jawaban adalah yang menjadikan kita tenang adalah harta benda. Kemudian yang kedua, jawaban dari pertanyaan tersebut, kita punya Tuhan. Harta benda tidak bisa menjamin ketenangan kita. Tidak bisa menjamin 100% di dalam kehidupan kita.
agar kita merasa tentram, damai, dan nyaman. Dan jawaban yang kedua, kita punya Tuhan. Kalau kita mempunyai Tuhan, Tuhan itu adalah harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan punya Tuhan itu bisa menjamin 100% kebahagiaan, ketenangan, dan kenyamanan dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya kita tahu bahwa hidup ini adalah merupakan perjalanan menuju tempat yang Tuhan janjikan kepada kita. Bagaimana perasaan Bapak Ibu saat berjalan berdampingan dengan seseorang yang sangat Bapak Ibu banggakan dan andalkan di dalam hidup ini? Tentunya Bapak Ibu akan merasa aman, tentram, dan juga merasakan ketenangan di dalam menempuh perjalanan kehidupan. Di dalam perjalanan kita, mungkin di dalam perjalanan terjadi sesuatu, kita bisa mengandalkan orang yang berjalan berdampingan dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya sebagai orang percaya yang mendampingi kita adalah Tuhan Yesus. Kalau kita didampingi oleh Tuhan Yesus, pasti ada ketentraman, ketenangan, kenyamanan, dan damai di dalam kehidupan. Itulah yang akan kita rasakan bagi setiap orang percaya yang senantiasa berjalan berdampingan dengan Tuhan. Bacaan kita sore ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Keluaran. Kalau kita rajin membaca renungan kita dalam sepekan ini, terambil dari kitab Keluaran, pasal 32 sampai pasalnya yang ke-34. Dan renungan kita sore hari ini terambil dari Keluaran pasal 33 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14. Sebagai makhluk sosial, sebagai manusia, kita tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan kehadiran sesama dalam kehidupan ini, dan bersama-sama dengan yang lain, di situ akan tercipta relasi, komunikasi, dan kerjasama yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat hubungan seperti itu terjadi antara Musa dan Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang memberontak, bangsa yang senantiasa keluar dari apa yang ditetapkan oleh Tuhan, yaitu dengan menyembah berhala. Namun Musa semakin mantap untuk memimpin bangsa Israel karena Musa mengandalkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah bangsa Israel menyembah anak lembu emas dan bukan menyembah kepada Tuhan, lalu Musa mendirikan kemah di luar perkemahan sebagai tempat untuk bertemu dengan Tuhan. Itu bisa kita lihat dari ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Ketika tiang awan yang melambangkan kehadiran Allah turun ke kemah itu, dan Musa berbicara kepada Tuhan atas nama bangsanya. Proses percakapan antara Musa dan Allah
Ini sangat penting bagi kelanjutan dan perjalanan bangsa Israel. Sejarah bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Penyembahan terhadap berhala yang dilakukan umatnya sangat mengecewakan hati Allah. Allah kecewa dengan apa yang dilakukan oleh bangsanya atau umat Israel. Menduakan hati Tuhan. Tuhan kita itulah Allah yang cemburu. Itu bisa kita baca dari Keluaran pasal 34 ayatnya yang ke-14. Allah adalah Allah yang cemburu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Allah itu sangat cemburu adanya. Dan kita ini adalah kekasih-kekasih Tuhan. Kalau kita menduakan hati Tuhan, otomatis Tuhan akan kecewa dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu tuh jemaat, marilah kita senantiasa berjalan di dalam jalan Tuhan. Dan atas kemarahan Tuhan, Allah bahkan secara terbuka telah menyatakan tidak sedia lagi menyertai perjalanan umatnya. Kecemburuan Allah, kemarahan Allah membuat Allah tidak mau lagi bersedia untuk menyertai perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemarahan Allah terhadap umatnya itu, Musa sadar benar bahwa hal ini tidak menguntungkan orang Israel. Karena tanpa pernyataan Allah, bangsa Israel akan tetap menjadi budak di Mesir. Masalahnya akan makin berat apabila Allah yang menjanjikan tidak menyertai dan menuntun mereka dalam perjalanan itu. Hal inilah yang mendorong Musa untuk berusaha melunakkan hati Tuhan agar tetap mau berjalan menyertai umatnya. Itu bisa kita baca dalam ayatnya yang ke-13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Dan ingatlah bahwa bangsa ini adalah umatnya. Dari kata-kata ini, Musa menyampaikan permohonannya agar Tuhan tidak melupakan dirinya yang telah dipilih untuk memimpin orang Israel. Jika Tuhan tak lagi menyertai dirinya, maka ia tidak merasa mampu untuk melakukannya. Jika Tuhan berkenan hadir di hadapannya, penyertaan Tuhan akan menguatkan imannya, dan ia memiliki kepercayaan diri yang besar untuk memimpin orang Israel. Yang kedua, permohonan Musa. Musa memohon agar Tuhan mengingat keberadaan Israel sebagai umat pilihannya. Janganlah Tuhan melupakan janjinya untuk menuntun mereka menuju tanah perjanjian. Jika Tuhan meninggalkan mereka, apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, maka semua tindakan Tuhan yang telah melepaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir tidak akan memiliki arti apa-apa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan sangat kita perlukan di dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga di dalamnya kita merasakan kenyamanan, aman,
ketentraman di dalam perjalanan kehidupan kita yang penuh dengan tantangan dan masalah yang akan kita hadapi. Saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, berbahagialah kita yang memiliki Allah yang begitu mengasihi kita. Karena begitu mengasihi diri kita, Allah tetap berkenan menyertai kita yang mau bertobat dan meninggalkan dosa-dosa yang kita lakukan. Kita patut bersyukur karena kita jauh lebih beruntung dibandingkan dengan orang Israel. Karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya, kita tidak lagi membutuhkan seorang seperti Musa untuk berbicara kepada Allah bagi kita. Lalu Tuhan sudah memberkati kita langsung bisa memohon kepada Tuhan, kan melalui Musa lagi. Dan sebaliknya, seperti yang dinyatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kita dapat menjalin persahabatan dengan Allah melalui Kristus. Itu bisa kita baca dari Yohanes 15 ayat 15. Kita pun dapat berjumpa dengan Allah saat Dia berbicara kepada kita seperti seorang berbicara kepada sahabatnya. Oleh karena jangan takut untuk datang berbicara kepada Allah. Allah membuka diri dan waktunya secara tidak terbatas bagi diri kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kapanpun Allah siap untuk mendengar apa yang kita mau katakan di hadapannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hal berikutnya adalah dalam menjalani hidup ini, jangan sekali-kali kita bersandar dan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sebaliknya, andalkan Tuhan dalam segala perkara. Mengandalkan Tuhan berarti kita senantiasa beroleh kekuatan untuk menjalani hari-hari kita yang penuh dengan pergumulan dalam hidup ini. Memang berjalan dengan Tuhan bukan berarti kita terlepas dari masalah. Tapi di setiap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak menghadapi sendirian, namun kita menghadapi bersama-sama dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam permasalahan yang terjadi kita dituntun dan ditemani, didampingi oleh Tuhan. Serta Tuhan siap untuk menopang kita. Tuhan berjanji, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Seperti Raja Daud memiliki pengalaman yang luar biasa berjalan dengan Tuhan. Karena itu Allah berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang dan padanyalah keselamatan. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Itu dalamnya Mazmur 62 ayat 2 sampai yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan saudara saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Tentunya kita merasa aman, damai, dan tenang. Saudara-saudaraku, berbahagialah kita yang memiliki Allah yang begitu mengasihi kita. Karena begitu mengasihi diri kita, Allah tetap berkenan menyertai kita dan mau bertobat dan meninggalkan dosa-dosa yang kita lakukan.
Kita patut bersyukur karena kita jauh lebih beruntung dibandingkan dengan orang-orang Israel. Karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya, kita tidak lagi membutuhkan seseorang seperti Musa untuk berbicara kepada Allah. Sebaliknya, seperti yang dinyatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kita dapat menjalin persahabatan dengan Allah melalui Kristus. Kita pun dapat berjumpa dengan Allah saat Dia melalui Kristus. Kita pun dapat berjumpa juga dengan Allah. Oleh karenanya, jangan takut untuk datang berbicara kepada Allah. Siap, karena Allah siap untuk mendengar apa yang kita mau diminta atau dikatakan di hadapannya. Ini hal pertama yang kita dapat renungkan dari firman Tuhan pada sore hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Yesus selalu mendengar apa yang kita minta. Hal berikutnya adalah dalam menjalin hidup ini jangan sekali-kali bersandar dan mengandalkan kekuatan sendiri. Itu semua akan sia-sia. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita harus bersahabat dengan Tuhan, sering bersekutu dengan Tuhan. Di dalam kemah yang didirikan oleh Musa, melambangkan tempat pertemuan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa mau datang ke kemah Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan, sehingga hidup kita boleh dibenarkan. Dan di dalam kehidupan kita menuju ke tanah perjanjian, kita tenang karena Tuhan memimpin kehidupan kita. Sehingga di dalam persekutuan dengan Tuhan, bahkan persekutuan dengan sesama kita, memang sangat diperlukan. Sehingga di dalam kehidupan kita, Tuhan senantiasa memimpin perjalanan kehidupan kita sampai kita tiba atau dapat menempati tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan, yaitu sorga yang penuh dengan kehidupan, yang penuh dengan. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalani kehidupan di sepanjang masa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 402, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua, Kuperlukan Juru Selamat. Selamat agar jangan ku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam tentram.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih karena firman-Mu pada sore hari ini Tuhan, boleh Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Olehnya ya Bapa, kuatkan dan tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang benar. Sehingga di dalam kami menjalani kehidupan ini, kami hanya berdampingan dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Allah ya Bapa, jikalau pada sore hari ini Tuhan, Engkau masih mau mendengar doa-doa syafaat kami, yang akan kami sampaikan dalam doa kami sore hari ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi setiap keluarga yang ada di dalam jemaat-Mu Pelangi Kasih Lawang dengan segala pergumulan yang ada. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa mendengar akan doa-doa mereka tatkala mereka mengalami pergumulan. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa untuk memberikan jalan keluar yang terbaik di dalam setiap keluarga yang mengalami pergumulan. Olehnya ya Bapa, kami menyerahkan keluarga mereka masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa gereja dengan pelayanannya, termasuk pelayanan ibadah di gereja maupun secara online di rumah. Olehnya ya Bapa, kami menyerahkan pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah walaupun melalui ibadah daring Tuhan, namun kami percaya Bapa, berkat Tuhan akan senantiasa boleh dialami oleh setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan, karena Engkau adalah Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan, untuk mengangkat sakit penyakit yang ada di dalam jemaat-Mu. Olehnya ya Bapa, kami mempertaruhkan mereka yang dalam kelemahan tubuh, yang tidak kami sebutkan satu persatu. Namun Tuhan lebih tahu kebutuhan bagi setiap jemaat-Mu yang mendambakan kesembuhan, kekuatan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Allah ya Bapa, kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengalami dampak ekonomi akibat adanya virus corona. Tuhan, kami bersyukur kami mempunyai Allah seperti Engkau. Walaupun kami kena dampak dari virus corona ini Tuhan, namun Engkau masih memberkati kami. Engkau masih memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Sehingga di dalamnya Tuhan, kami tetap menyerahkan kehidupan kami bagi mereka yang mengalami dampak ekonomi akibat adanya virus. Hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya Allah ya Bapa, di dalam surga kami juga berdoa bagi mereka yang bekerja sebagai tenaga medis dan relawan dalam penanganan virus corona. Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka. Jauhkan mereka dari virus yang selalu mengancam akan kehidupan para medis ini. Kami hanya menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memberkati pelayanan mereka. Terima kasih ya Allah ya Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati pemerintahan kami. Engkau memberkati para pemimpin dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan, berkati mereka masing-masing, agar mereka boleh menjalani kepemimpinan dalam bangsa dan negara dengan takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan mereka, sehingga bangsa dan negara kami mengalami damai sejahtera. Terima kasih Allah ya Bapa, sore hari ini kami mengucap syukur bagi kami yang bertugas untuk melayani ibadah keluarga pada sore hari ini. Kami hanya mempertaruhkan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pelayanan kami
senantiasa berkenan di hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih ya Allah Bapa, inilah syafaat kami. Biarlah semua rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Karena doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, menjauhkan kami dari setan. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur dalam firman Tuhan. Filipi 4 ayat 6 menyatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Mari puji Raja surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji dia, puji dia, puji Raja semesta. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu. Tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji dia, kasih-Nya seluas laut. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, sumber berkat dalam hidup kami, sungguh kami menyadari bahwa Engkau setia memelihara hidup kami dengan menyediakan apa yang kami perlukan. Saat ini kami memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas pemeliharaan dan berkat Tuhan bagi hidup kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini, dan pakailah seluruh hidup kami untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam pengutusan, dan amanat pengutusan adalah: letakkanlah pengharapanmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa, karena itu semua takkan pernah sia-sia.
Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 402, baitnya yang ketiga dan baitnya yang keempat. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya melintasi arus Yordan ke negeri bahagia, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tentram. Jemaat, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Pertolongan Tuhan Yesus Kristus akan menuntun hidup kita dalam kasih dan anugerah-Nya kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Saat teduh dan salam persekutuan.